Sore hari ini kami dari Polres Sidoarjo akan melakukan press release kaitan dengan pengungkapan kasus yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Sidoarjo yang sama-sama kita ketahui bahwa beberapa hari ini ada pelaporan-pelaporan kaitan dengan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok maupun dari komunitas-komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang tentunya ini meresahkan masyarakat. Satreskrim Polres Sidoarjo terus melakukan upaya-upaya penyelidikan di lapangan setelah mendapatkan laporan, tentunya berdasarkan data-data ataupun pemeriksaan dari saksi, termasuk pengumpulan dari barang bukti dan informasi dari masyarakat, berhasil untuk mengungkap 3 kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah tersangka sebanyak 17 orang. Yang sekarang saat ini dihadirkan di sini ada 8 orang, karena yang lainnya masih di bawah umur. Jadi ada 17 tersangka yang berhasil melakukan penangkapan dan saat ini sudah dilaksanakan penahanan di rutan Polres Sidoarjo. Kemudian selanjutnya untuk barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan, ada kendaraan roda 2 yang digunakan, kemudian ada senjata-senjata tajam yang berhasil dilakukan penyitaan, kemudian ada juga barang bukti pakaian yang digunakan dan lain-lain. Kemudian kami akan menjabarkan kasusnya, dimulai dari kasus tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan kelompok pemuda dengan membawa senjata tajam. Ini juga kejahatan yang dilakukan di jalan, dilakukan secara bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau melakukan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Untuk waktu kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 pukul 01.00 di pinggir jalan raya Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Untuk korbannya ada 3 orang, inisial Y, L, dan B. Kemudian tersangka atau pelaku yang berhasil diamankan ada 10 orang, inisial JW, AF, AD, EDS, FR, kemudian MDP, MJ, KA, dan ADR. Kemudian untuk modus operandinya yaitu pada saat pelaksanaan konvoi di jalanan, ya, menjadi kelompok anak-anak muda ini membawa senjata tajam dan setelah bertemu dengan korban yang berasal dari kelompok lain, selanjutnya para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam dan dengan tangan kosong. Kemudian juga mengambil kendaraan dari korban yang dikeroyok. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan ada 4 bilah senjata tajam, kemudian 1 pasang plat nomor dan HP sebagai alat komunikasi. Kemudian yang berikutnya kejadian dugaan tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan oknum dari perguruan pencaksilat. Ini kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Maret di sebuah warung kopi Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Korbannya ada 2 orang, inisial RD dan MSM. Kemudian tersangka pelakunya ada 5 orang, inisial DS, FN, LDR, SM, dan FF. Kemudian untuk modus operandinya ini hampir sama dengan kejadian tadi, yaitu pada saat pelaksanaan konvoi menemukan ada kelompok lain, ada kemudian menghentikan dan melakukan kekerasan ya, terhadap kelompok lain tersebut. Ini juga diamankan barang bukti sebilah pedang, kemudian beberapa batu dan pecahan mangkok dan gelas. Kemudian yang berikutnya adalah dugaan tindak pidana pengeroyokan kembali yang melibatkan oknum dari perguruan pencaksilat. Untuk waktu kejadian perkaranya yaitu hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di angkringan Frontex Aloha, Desa Sawo Teratak, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.
Untuk korbannya ada 4 orang, inisial WSW, MFR, MJA, dan BB. Kemudian tersangka pelakunya ada 2 orang, saudara AS dan saudara MR. Kemudian untuk modus operandinya ini juga sama dengan 2 kejadian yang tadi sudah disampaikan, yaitu melakukan kekerasan sama-sama mengakibatkan luka. Kemudian berhasil diamankan senjata tajam, kemudian pakaian dari pelaku maupun korban. Untuk persangkaan pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 170 ayat 2 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian pasal 363, pasal 480. Nah, ini mencakup dari 3 kejadian yang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian dari kronologi waktu kejadiannya ini rata-rata dilakukan pada malam hari. Kejadiannya di atas pukul 24.00 WIB, dan kemudian tentunya menggunakan senjata tajam ya, dari para pelakunya ini, dan juga menggunakan kendaraan. Ya, jadi mereka biasanya berkeliling konvoy, kemudian bertemu dengan kelompok yang lain, ya, kemudian melakukan kekerasan di situ. Dan tentunya upaya terus kita laksanakan dari Satreskrim Polres Sidoarjo untuk melakukan pengungkapan kasus, dan kami tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas kepada para pelaku kejahatan ini, dan juga tentunya akan memproses sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dan juga harapannya bahwa masyarakat agar tetap tenang, tidak khawatir ya, bahwa beberapa kasus sudah kita lakukan pengungkapan yang selama ini berkembang berkaitan dengan street crime atau kejahatan jalanan. Dan harapannya juga saya berterima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi kepada kami, khususnya para pelaku yang berhasil kami tangkap. Termasuk juga kami mengharapkan untuk masyarakat tidak sungkan ataupun tidak takut untuk melaporkan apabila mengalami kejadian kekerasan di jalan khususnya. Kemudian juga upaya-upaya preventif terus kami lakukan, sosialisasi di sekolah-sekolahan, kemudian juga upaya patroli di jalan, termasuk operasi di setiap penggal jalan yang menjadi daerah rawan kejahatan tetap kami laksanakan. Dan juga kami harapkan juga dari keluarga ataupun orang tua, para bapak ibu yang ada di rumah yang anak-anaknya tentunya perlu pengawasan ya, pada saat keluar malam ya, agar bisa betul-betul ditanyakan apakah melakukan kumpul ataupun konvoy-konvoy ini yang menjadi rawan. Kemudian juga tentunya yang saat ini sama-sama kita ketahui, kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas ini adalah komunitas yang tidak berizin ya, ataupun tidak boleh ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Ya, jadi ini merupakan kelompok-kelompok yang tentunya meresahkan dari masyarakat, dan harapannya bahwa harapannya bahwa para pemuda-pemuda dan pemuda tidak terlibat ya dalam kelompok-kelompok ini ya, termasuk juga harapannya bahwa tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kumpul-kumpul di jalan pada malam hari ya, kemudian bergerombol ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Kemudian kami akan terus untuk melaksanakan ya, upaya pengungkapan kasus ya dalam pelaksanaan upaya menjaga situasi kamtipmas yang kondusif di wilayah Polres Sidoarjo. Jadi itu yang dapat kami sampaikan pada teman-teman sekalian. Kita tidak membuka sesi dialog dengan tersangka ya, karena nanti akan